Sudah terlihat atau masih belum? Sudah Pak, kelihatan Pak. Ya, sudah. Kalau sudah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak mohon izin kalau Bapak sendiri tidak bisa menampilkan video karena memang lagi di luar lagi di luar ruangan, lagi ada tugas di luar, jadi sambil bawa anak juga, jadi mungkin agak susah sambil menampilkan video, jadi mohon maaf kalau Bapak tidak menampilkan video. Hari ini kita akan masuk tentang sejarah epidemiologi, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 2 poin pokok nanti, yaitu tentang definisinya dan juga tentang sejarah dari epidemiologi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak mulai aja. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi. Ini jelas suara Bapak atau kurang jelas? Jelas Pak. Sudah jelas Pak. Ya. Ini sambil Bapak rekam ya, karena takutnya mungkin ada beberapa hal yang mungkin gangguan sinyal atau apapun, jadi Bapak rekam. Nanti link untuk rekamannya bisa kalian akses nanti. Mungkin nanti Bapak masukkan di Simalinya. Jadi slide-nya sama link rekamannya akan Bapak masukkan di Simali. Jadi kalian bisa mengakses kalau misalnya nanti kalian pengen melihat lagi atau pengen mengulang kembali kuliah hari ini, kalian bisa mengaksesnya nanti di Simali, baik PowerPoint-nya maupun rekaman dari kuliah hari ini. Yang pertama tentang definisi atau pengertian epidemiologi. Epidemiologi sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya, ini berasal dari Yunani, berasal dari 3 kata, yaitu epi, demos, dan logos. Nah, yang pertama yaitu epi itu artinya adalah pada atau tentang, kemudian demos itu adalah tentang penduduk ataupun masyarakat, logos itu artinya adalah ilmu. Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, jadi menurut definisi zaman dulu atau menurut bahasa, epidemiologi itu hampir mirip seperti ilmu demografi sekarang. Jadi sekarang ada namanya ilmu demografi, yang mana isinya juga tentang membahas tentang penduduk, kematian penduduk, kemudian pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. Ini yang menurut bahasa ya, definisinya. Kemudian pada tahun 1934 terjadi perubahan atau pergeseran definisi dari ilmu epidemiologi, yaitu menurut Greenwood ya, menurut pakar kedokteran. Beliau mengatakan epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan segala macam kejadian yang mengenai kelompok penduduk. Nah, jadi sini sudah menggeser, kalau tadi adalah tentang kependudukan saja secara umum, sekarang bergeser yaitu tentang segala macam, tentang penyakit dan segala macam kejadian. Nah, jadi di sini sudah ada kata-kata penyakitnya. Nah, kalau tadi kan menurut bahasa ada segala macam yang berkaitan tentang penduduk. Kalau sekarang sudah ada kata-kata penyakit. Jadi lebih menyempit definisi epidemiologi menurut Greenwood. Dan ini memang paling bagus definisinya. Jadi sedangkan untuk yang penduduk secara umumnya itu dipindahkan ke ilmu namanya demografi. Nah, kelebihan dari definisi ini adalah adanya penekanan pada kelompok penduduk, yaitu distribusi dari sebuah penyakit. Nah, jadi di sini ada sebuah pendalaman dari ilmu epidemiologi, itu mencari kenapa sih misalnya kayak COVID, ya misalnya kita COVID aja, kejadian kematiannya lebih banyak pada usia 60 ke atas. Nah, itu alasannya kenapa? Oh, karena misalnya penyakit penyertanya banyak pada 60 ke atas. Jadi kalau penyakit penyerta itu bahasa Indonesianya ya, menyandang ya,
menyandang penyakit penyerta itu sudah berat gitu, kalau ditambah lagi dengan COVID, ya tambah berat. Jadi kemungkinan mereka untuk meninggal itu sudah sangat tinggi. Karena tanpa penyakit penyerta pun umur 60 ke atas tuh sudah pasti meninggal gitu. Nah, sudah kemungkinan dia untuk meninggal. Maksudnya itu tanpa COVID pun dengan penyakit penyerta mereka pun sudah kemungkinan untuk meninggalnya tinggi. Ditambah dengan COVID lebih cepat lagi. Nah, jadi di situ ada penekanan terhadap distribusi dari sebuah penyakit. Contohnya juga misalnya kayak DBD itu lebih banyak kasusnya pada anak-anak. Kenapa sih anak-anak kena lebih banyak dibandingkan orang dewasa? Nah, di situ ada penekanan juga karena memang ternyata anak-anak itu lebih beresiko tertular demam berdarah dengue dibandingkan orang dewasa. Ini definisi menurut Greenwood ya. Ini masih terdengar soal Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Karena ini ya, karena Bapak menampilkan PowerPoint jadi nggak bisa lihat audiens gitu. Tidak seperti Zoom. Kalau Zoom kan masih bisa melihat audiens. Jadi kalau memang ada gangguan di suara bilang aja ya. Kemudian definisi kedua, di sini sudah ada lebih kekhususan lagi, yaitu menurut Red Hampton Frost pada tahun 1972, beliau mengatakan epidemiologi adalah suatu pengetahuan atau ilmu tentang fenomena massal dari penyakit infeksi, ataupun sebagai riwayat alamiah dari penyakit menular. Nah, jadi di sini ada penekanannya bahwa fenomena pertama dulu ada fenomena massal. Apa fenomena massal ini? Bedanya dengan ilmu kedokteran adalah kalau kedokteran juga mempelajari penyakit, tapi dia lebih individual. Jadi lebih ke individu, lebih ke satu makhluk gitu. Nah, tapi kalau bedanya dengan ilmu epidemiologi adalah kita tidak membahas perorangan, kita membahas per kelompok ataupun massal. Jadi misalnya kenapa sih kelompok ini terkena demam berdarah, sedangkan kelompok lain itu terhindar. Terus kenapa TBC pada kecamatan A, sedangkan kecamatan sebelahnya, kecamatan B, satu hamparan saja, tapi dia terhindar dari TBC misalnya, dan sebagainya. Nah, jadi itu ada suatu penekanan tentang penyakit infeksi. Nah, pada tahun ini, kenapa sih fokus ke penyakit infeksi? Karena memang pada tahun-tahun inilah wabah-wabah penyakit itu tinggi. Jadi pada tahun 1972, baik di Eropa maupun di negara-negara Asia itu tinggi terhadap kasus-kasus penyakit-penyakit infeksi. Sama seperti kita hadapi sekarang pandemi COVID. Jadi zaman dulu juga banyak juga wabah-wabah ataupun pandemi yang terjadi di negara Eropa maupun Asia. Contohnya kayak campak, cacar yang kita hadapi sekarang yang mungkin dianggap biasa aja penyakitnya ataupun sudah bisa dicegah, zaman dulu itu penyakitnya sangat berbahaya dan sangat mematikan. Jadi ada campak, cacar, kemudian kolera. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang zaman dulu itu merupakan penyakit penyebab kematian ataupun pandemi. Nah, tapi sekarang sudah bisa diatasi sehingga dianggap ya penyakit biasa. Nah, di sini tadi penekanannya adalah tentang masalah penyakit infeksi yang mengenai suatu kelompok masyarakat ataupun massa. Jadi misal tadi sudah Bapak jelaskan kenapa tadi kelompok ini terkena, kelompok ini terhindar. Nah, tanda tanyanya adalah kenapa. Nah, disitulah kita nanti akan mencari penyebabnya. Harapannya dengan mengetahui penyebab, kita dapat menanggulangi terhadap penyebaran dari penyakit tersebut. Pada tahun yang hampir sama, menurut Brian McMahon, beliau mengatakan bahwa epidemiologi adalah suatu studi ataupun ilmu yang mempelajari tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit. Dan alasan kenapa terjadi distribusi semacam itu. Jadi di sini ada penekanan, yaitu ada kata-kata frekuensi dan juga ada kata-kata distribusi. Nah, kalau frekuensi itu maknanya adalah tinggi rendahnya penyakit di suatu kelompok ataupun masyarakat. Sedangkan distribusi itu artinya cepatnya menyebar suatu penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi frekuensi itu meningkat di satu tempat dengan sangat cepat. Kalau distribusi itu artinya menyebar dengan sangat cepat. Nah, jadi
epidemiologi pada tahun ini itu difokuskan tentang mempelajari tentang kenapa sih tinggi di tempat ini, di tempat lain rendah. Terus penyebarannya, kenapa sih dia menyebar misalnya penyakit ini di karakteristik tempat-tempat seperti ini atau masyarakat seperti ini dan sebagainya. Jadi di situ mencari karakteristik ataupun penyebab dari peningkatan dan penyebaran dari sebuah penyakit. Ini juga ada definisi epidemiologi, mungkin bisa dibaca ya. Kita langsung ke Indonesia saja. Jadi ternyata Indonesia punya tokoh epidemiologi yang terkenal, yaitu Profesor Dr. Azwar Azwar. Beliau meninggal pada tahun 2013. Beliau banyak buku-buku beliau ya yang memang diakui dunia juga dan juga diakui oleh negara peserta Asia. Beliau mendefinisikan bahwa epidemiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan. Nah, penyebaran masalah kesehatan ini kepada siapa? Yaitu pada sekelompok manusia. Nah, jadi di sini nanti yang menggarisbawahi adalah yang membedakan epidemiologi dengan pendidikan dokter adalah kita fokus pada kelompok manusia, kalau pendidikan dokter fokus pada individu manusianya. Makanya hampir mirip nanti ilmu epidemiologi dengan ilmu pendidikan dokter, hampir mirip. Cuma bedanya adalah kita pada kelompok manusia, sedangkan pendidikan dokter pada individual. Kenapa sih individu ini terkena penyakit ini, individu lain tidak? Terus cara mengobatinya dan sebagainya. Mohon maaf ya, ada sedikit iklan gitu ya, waktu Bapak ngajar. Nah, jadi tadi menurut semua definisi dari awal sampai akhir itu kita simpulkan ada 3 poin tentang ilmu epidemiologi. Bahwa yang pertama tadi epidemiologi itu membahas tentang frekuensi dari masalah kesehatan ataupun penyakit. Kenapa sih Bapak definisikan sebagai masalah kesehatan? Karena masalah kesehatan itu belum tentu penyakit. Bisa apa? Bukan penyakit. Contohnya adalah kecelakaan, keracunan makanan, kemudian juga radiasi kimia, ataupun macam-macam, pokoknya yang mempengaruhi terhadap masalah kesehatan. Nah, jadi itu juga termasuk kan epidemiologi. Makanya ada epidemiologi kecelakaan lalu lintas, juga nanti ada epidemiologi keracunan makanan dan sebagainya. Itu memang masih ranah di bawah ilmu epidemiologi. Malah kalau keracunan makanan biasanya kami yang turun untuk penyelidikan epidemiologi terhadap penyebab dari keracunan makanan tersebut. Nah, yang pertama tadi adalah frekuensinya, artinya tinggi rendahnya suatu kasus ataupun penyakit di sebuah tempat ataupun masyarakat. Jadi berapa cepat peningkatannya, kemudian seberapa besar kematiannya, seberapa besar kesakitannya, itu adalah yang dibahas pada poin pertama. Contohnya kayak sekarang ya, COVID-19 yang kita hadapi. Dulu awal-awal pandemi itu peningkatan kasus dari 0 kasus sampai 100.000 kasus tuh hampir 3 bulan. Jadi dari 0 sampai 100.000 tuh hampir 3 bulan baru tembus 100.000. Jadi kan dari awal pandemi di seluruh PSBB kita semua, kemudian sampai dari PSBB, kemudian sampai new normal kan 3 bulan. Nah itu kasus tuh masih di bawah 100.000 gitu, jadi masih bisa ditekan. Jadi dari 0 kasus sampai 100.000 kasus itu waktu 3 bulan. Kemudian setelah itu, setelah new normal, peningkatan atau frekuensi masalah COVID itu di Indonesia tambah cepat. Kemudian naik dari 100 ke 200 itu perlu waktu hampir 1 bulan. Kemudian dari 200 nanti ke 300 itu 22 hari dan sebagainya. Jadi ternyata semakin lama itu bukannya semakin lama kita menghadapi pandemi, bukannya semakin turun kasusnya, malah peningkatan frekuensi semakin cepat. Buktinya adalah peningkatan dari 100 ke 200 itu lebih cepat, kemudian 200 ke 300 juga lebih cepat. Bahkan sekarang sudah 320 kasus. Ada kemungkinan nanti akan menembus 400.000 kasus, itu juga akan tambah cepat lagi. Jadi itu adalah yang dibahas oleh ilmu epidemiologi. Jadi kenapa sih ini lebih cepat? Ada yang salah nih dalam penanganannya gitu. Harusnya kan kalau misalnya penanganannya benar, sesuai dengan protap, harusnya malah tambah melambat peningkatan kasusnya. Ini malah
peningkatan kasusnya dari 100 ke 200 tambah cepat, kemudian 200 ke 300 tambah cepat lagi. Nah, itu aneh gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang distribusi masalah kesehatan. Nah, jadi epidemiologi juga membahas tentang penyebaran atau distribusi dari masalah kesehatan. Kenapa suatu penyakit itu menyebar sampai satu kabupaten, terus juga ada juga penyakit tertentu yang menyebarnya dengan regional lebih luas, satu provinsi misalnya, terus ada juga lebih luas lagi, satu negara, bahkan yang kita hadapi sekarang adalah satu dunia kena. Nah, jadi kenapa nih penyakit COVID sampai satu dunia, tapi DBD cuma kena satu provinsi paling parah misalnya. Kenapa gitu? Ataupun TB itu cuma satu regional Asia Tenggara. Di Eropa nggak ada ceritanya TBC gitu, hampir tidak ada kasus gitu, TB paru. Nah, jadi itu ada tanda tanya yang besar, ada sesuatu yang harus kita selidiki, ada sesuatu yang harus kita pelajari. Kenapa agen ataupun virus ataupun bakteri tertentu di satu negara itu bisa menyebar ke semua tempat, sedangkan bakteri ataupun agen penyakit yang lain itu mungkin karakteristiknya harus tertentu, cuma bisa menyebar di tempat-tempat tertentu. Nah, itulah yang dipelajari dari ilmu epidemiologi. Jadi dia mencari karakteristik dari penyebaran penyakit gitu. Intinya adalah kalau dari kami, semakin dia menular lewat udara, di situ akan semakin berbahaya sebuah penyakit kalau menurut kami. Kenapa sih semakin berbahaya? Jadi nanti akan lebih rinci lagi ya, nanti dipelajari di pertemuan di epidemiologi, ilmu epidemiologi lebih khusus. Jadi penyebaran penyakit nanti akan dibahas, ada namanya airborne disease, artinya menular lewat udara. Nanti ada namanya waterborne disease, menular lewat air. Kemudian ada mechanic borne disease, artinya menular lewat benda-benda mati atau mekanik. Kemudian juga ada namanya foodborne disease, menular lewat makanan. Kemudian yang terakhir adalah vector-borne disease, artinya menular lewat vektor ataupun binatang. Nah, yang paling bahaya adalah penyakit itu kalau menular lewat airborne disease. Kenapa sih bahaya penyakit itu? Karena kalau masalah makanan, misalnya menular lewat makanan, kita masih bisa mengganti makanan tersebut. Contohnya misalnya kayak kemarin kasusnya adalah sarden itu mengandung cacing atau parasit. Jadi akan bisa menyebabkan masuknya parasit ke dalam tubuh manusia. Tinggal kita mengganti makanannya, sardennya kan mudah gitu. Nah, jadi kalau lewat makanan tuh masih bisa ditanggulangi. Nah, kalau lewat air juga masih bisa. Oh, ternyata misalnya air tertentu tercemar, kalau meminumnya akan terkena penyakit kolera ataupun disentri. Tinggal kita mengganti sumber air yang lain, misalnya pakai air mineral ataupun air PDAM dan sebagainya. Kalau misalnya memang lewat air. Cuma ingat, lewat air tuh masih lebih bahaya dibandingkan lewat makanan. Jadi kalau lewat air tuh lebih cepat menyebar dibandingkan lewat makanan. Kemudian yang lebih rendah lagi lewat vektor. Nah, itu kan lebih mudah. Kenapa? Tinggal kita matikan vektornya, selesai gitu. Mematikan vektor bisa pakai pestisida ataupun mematikan larvanya. Kalau binatang juga lebih mudah, tinggal dimatikan tinggal dimatikan binatangnya ataupun divaksinasi binatangnya. Jadi yang paling bahaya memang lewat udara. Kenapa sih lewat udara? Karena memang manusia perlu udara. Kalau makanan masih bisa diganti gitu. Kalau minuman atau air masih bisa diganti. Kalau lewat binatang juga masih bisa dimatikan binatang yang pembawa penyakitnya. Tapi kalau lewat udara itu otomatis kan penyebarnya adalah manusia. Tidak mungkin manusianya kita matikan. Contohnya kayak COVID nih kan. Ada pasien positif, nggak mungkin kan pasien positifnya kita matikan gitu. Tidak seperti vektor. Nah, jadi memang harus dikarantina akhirnya. Nah, itu pun kalau dia ketahuan positif, didiagnosa dia memang menderita penyakit. Yang kedua juga lewat udara kita susah gitu. Akhirnya kita memang pakai masker. Tapi memang dia tidak seefektif dengan kemampuan kita untuk menahan napas itu kan susah gitu. Memang maskernya memang mencegah gitu. Tapi ya tidak seefektif. Memang harusnya memang jaga jarak, jauh-jauh gitu dan sebagainya itu memang. Jadi semakin dia menular lewat udara, itu grade pertamanya paling bahaya adalah lewat udara, grade keduanya adalah lewat air, nanti lewat makanan, terakhirnya baru lewat binatang ataupun vektor. Itu adalah grade distribusi dari penyakit. Jadi
disinilah peranan ilmu epidemiologi adalah peneliti-peneliti epidemiologi, dia mencari ini kenapa ada wabah nih, penyebabnya kenapa gitu. Kenapa penyebabnya gitu. Nanti kalau tahu penyebabnya, bisa kita mengatasi masalahnya gitu. Nah, kenapa COVID nggak bisa diatasi memang, kenapa COVID nggak bisa diatasi karena memang dia menyebar lewat udara. Tapi kalau dia lewat makanan, lewat air, ataupun lewat binatang, itu mungkin akan lebih mudah adaptasinya. Kemudian yang terakhir yang dibahas dari epidemiologi, dari pengertiannya adalah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini adalah kita pengen mengetahui, oh kenapa nih TBC di satu kampung ya, ada tetangganya yang kena TBC, tapi rumah sebelahnya tidak, gitu. Berarti itu kan ada tanda tanya, padahal dia bersebelahan rumah. Sedang kita tahu TBC itu menular lewat udara, nah, ataupun lewat droplet. Tapi kenapa dia bisa terhindar tetangganya? Nah, padahal tidak pakai masker kan TBC itu, tidak seperti COVID yang harus pakai masker. Nah, kenapa sih COVID seperti itu terjadi padahal sama-sama airborne dan sebagainya? Itu hal nanti yang dipelajari dalam epidemiologi. Dia mencari faktor penyebaran dari penyakit tersebut. Kenapa tetangganya terhindar? Oh, ternyata imunitasnya, kemudian sanitasi tetangganya bagus, misalnya cahaya matahari itu masuk ke dalam rumah, sehingga kuman TB yang ada di rumah tetangganya tadi akan langsung mati, karena memang kuman TB sangat lemah terhadap sinar ultraviolet. Jadi ilmu-ilmu itulah atau faktor-faktor itulah yang dicari dalam ilmu epidemiologi. Dia mencari terhadap faktor-faktor penyebab. Dengan mengetahui faktor penyebab, harapannya bisa dapat mengatasi penyakitnya. Kemudian sejarah ilmu epidemiologi. Jujur, ilmu epidemiologi itu ilmu yang sangat tua ya. Bahkan kalau kita bilang itu mungkin lebih tua dibandingkan agama Islam gitu. Nah, kalau agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu kan setelah Masehi. Sedangkan ilmu epidemiologi itu adanya sejak sebelum Masehi, yaitu 460 tahun sampai 377 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung-hitung ya, sekarang tahun 2020, tentang 2020, jadi ditambahkan 460 tahun, berarti ilmu epidemiologi ini umurnya sudah 2480 tahun. Kan? Karena 2020 ditambah 460 kan, jadi 2480. Jadi memang ilmunya sangat tua, sudah 2000 tahun lebih. Jadi bukan ilmu baru ya yang kita pelajari hari ini, yang sejarahnya itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan mungkin sebelum ini, tapi bukti sejarah memang menunjuknya adalah dari Hippocrates. Hippocrates ada menuliskan sebuah manuskrip ataupun sebuah buku bahasa kita ya sekarang, yang berjudul adalah Epidemic. Jadi Hippocrates zaman ini dia mengatakan penyakit itu disebabkan akibat udara atau air, kemudian water karena air dan tempat. Jadi dia sudah mendefinisikan, oh ini nah orang sakit nih pada zaman ini bukan sakit karena kutukan dewa, karena kan zaman ini kan masih kepercayaan atau agama di Yunani masih kepada dewa Zeus dan sebagainya. Tapi dia mengatakan orang sakitnya bukan karena kutukan dewa, tapi karena memang karena udaranya tercemar, kemudian minumannya yang bermasalah, ataupun tempat tinggalnya yang bermasalah. Padahal zaman ini masih belum ditemukan bakteri, belum ditemukan virus, mikroskop pun masih belum ada gitu. Tapi dia sudah mengatakan memang ada hubungan antara udara, minuman, dan tempat itu dengan kejadian penyakit. Nah, jadi ternyata teori Hippocrates itu memang terbukti di sekarang. Jadi ternyata udara itu memang jadi sarana atau wahana dalam penyebaran penyakit. Minuman ataupun air juga jadi wahana dalam penyebaran penyakit. Tempat tinggal juga memang penyebab dari penyebaran penyakit. Nah, jadi memang misalnya, oh ini tempat tinggalnya di daerah kumuh ataupun dataran rendah, dataran tinggi juga beda penyakitnya. Itu dari teori Hippocrates gitu.
Jadi misalnya Anda membaca jurnal riset atau penelitian kesehatan, ada hubungan tempat tinggal ini dengan kejadian penyakit ini, itu teori lama padahal karena sudah ditemukan dari Hippocrates, tapi sekarang sekarang aja mungkin lebih dibuktikan. Jadi sekarang ini riset-riset epidemiologi sekarang lebih membuktikan dari teori Hippocrates. Jadi bukan membuat teori baru, tapi malah membuktikan dari teori lama, yaitu teori yang sudah ada sejak 460 tahun sebelum Masehi. Kemudian Galen itu juga sama sebelum Masehi juga. Beliau ada dokter bedah dari Italia yang beliau itu menyempurnakan dari teori Hippocrates tadi. Jadi teori Hippocrates itu mengatakan penyakit itu menyebar akibat adanya udara, air yang tercemar, ataupun lingkungan yang tidak baik. Maka menurut Galen selain 3 itu ada 2 tambahan, yaitu ada namanya prokatatic factor dan temperamen factor. Prokatatic factor itu artinya adalah gaya hidup, temperamen artinya sifat atau psikologi. Nah, jadi ternyata teori misalnya gaya hidup ini seperti merokok, minum minuman keras, aktivitas fisik, kan itu gaya hidup kan. Terus juga pola makan, kemudian juga pekerjaan dan sebagainya. Kalau misalnya Anda meneliti tentang itu terhadap kejadian penyakit, itu sudah teori lama karena itu sudah ditemukan oleh Galen. Jadi Italia ya sejak zaman sebelum Masehi sama seperti Yunani, negara-negara Eropa itu sebelum Masehi itu memang sudah terkenal dengan ilmu kedokteran kesehatannya. Bahkan sampai sekarang kedokteran dan kesehatan mereka paling bagus di dunia, di Eropa dan Amerika. Kalau Amerika itu terkenal dengan Harvard-nya kan, Universitas Harvard, di mana kedokterannya itu paling baik. Jadi kalau misalnya operasi jantung, memindah jantung dari satu manusia ke manusia lain itu mudah gitu mereka. Jadi tidak bingung misalnya Anda mengalami gagal jantung, mau cangkok jantung atau transplantasi jantung di Amerika itu mudah. Hampir semua rumah sakit bisa melaksanakan operasi tersebut. Nah, tapi di Indonesia cuma bisa di Jakarta. Dan itu pun antriannya minta ampun. Kalau misalnya Anda memang pengen cangkok jantung maupun transplantasi jantung, itu pun cuma bisa di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, sama 2 ya, RSCM dan juga Rumah Sakit Harkit Harapan Kita, Jantung Harapan Kita. Itu Indonesia. Sedangkan di luar negeri itu semua rumah sakit bisa. Nah, gitu. Terus juga kalau Inggris itu terkenal dengan Oxford-nya. Itu juga kedokterannya paling bagus. Kalau Anda membuka jurnal luar negeri tentang kedokteran, dari Inggris, dari Italia, dan negara-negara Eropa lainnya banyak ya jurnal-jurnal yang penelitian tentang penyakit-penyakit mereka bagus gitu. Tapi ternyata saat pandemi ini, saat wabah ini, yang paling terpukul malah negara-negara Eropa dan negara Amerika yang paling bagus kedokterannya. Nah, jadi ternyata pandemi ini membuka mata semua orang bahwa memang pelayanan kesehatan ataupun ilmu kesehatan bukan berarti garansi ataupun jaminan kita selamat dari wabah gitu. Jadi kan buktinya adalah Amerika nomor 1, padahal Amerika terkenal dengan Harvard-nya, dengan CDC-nya, dengan kemampuan operasinya yang kalau misalnya ada orang bedah karena muka rusak mau diubah jadi bagus mereka bisa dan sebagainya. Tapi saat ada wabah pandemi mereka paling tinggi kasus gitu dan paling banyak kematian. Sama di Italia juga paling tinggi kasus, kematiannya juga banyak. Di Inggris juga Anda cek kasusnya juga lumayan tinggi dan juga kematiannya tinggi juga. Kenapa di negara-negara Eropa itu tinggi? Karena memang bukan masalah pada ilmunya, tapi pada masyarakatnya di situ. Di Asia Tenggara juga buktinya Indonesia kan. Indonesia ya negara nomor 2 kalau saya bilang ya dalam ilmu kedokterannya yang paling bagus. UI terkenal dengan kedokterannya, RSCM dan sebagainya. Yang pertama memang Singapura, yang kedua Indonesia, baru Malaysia yang bagus di bidang ilmu kedokteran. Tapi malah yang selamat Vietnam gitu. Yang selamat dalam pandemi ini, yang mana kalau kita mencari jurnal kedokteran Vietnam tuh nggak ada sama sekali gitu. Cek aja di jurnal-jurnal kedokteran, misalnya dari Vietnam penulisnya, penelitinya jarang, bahkan hampir sedikit. Rumah sakit yang terkenal di Vietnam yang bisa operasi jantung nggak ada gitu. Misalnya, oh Vietnam bisa mau membedah jantung, seperti Elizabeth di Singapura nggak ada gitu. Rumah sakit apa.
Kalau kita kan punya rumah sakit yang terkenal, tapi malah Vietnam paling selamat. Kematiannya cuma 35, kasusnya sangat rendah gitu, kasus COVID-nya. Dia sekarang malah normal, bukan new normal lagi, malah normal gitu. Tidak seperti Indonesia. Indonesia malah yang bagus ilmu kedokterannya ya sangat terpukul gitu terhadap pandemi ini. Kasusnya tinggi, kematiannya tinggi gitu. Kenapa itu terjadi? Ternyata penyebabnya bukan pada ilmu kedokterannya, bukan ilmu epidemiologi yang rendah, tapi memang pada pimpinan dan masyarakatnya. Karena gaya kepemimpinan dan masyarakat sangat penting dalam penanganan wabah. Nah, itu sedikit penambahan ilmu. Nah, jadi kembali lagi bahwa Galen tadi menyempurnakan dari teori Hippocrates bahwa Hippocrates mengatakan bahwa udara, air, dan tempat tinggal penyebab dari penyakit. Kemudian Galen menambahkan gaya hidup juga menyebabkan sakit dan juga psikologis menyebabkan sakit. Kalau psikologisnya contohnya misalnya stres, depresi. Ternyata hal itu ternyata di beberapa ratus tahun kemudian terbukti bahwa ternyata ada hubungan antara stres dengan kejadian penyakit, kemudian depresi dan kejadian penyakit dan sebagainya. Jadi itu memang terbukti ya. Kemudian lanjut Thomas Sydenham itu pada tahun 1624 sampai 1689 beliau adalah orang yang pertama kali menemukan konsep bahwa penyakit itu ditularkan karena adanya kontak langsung dengan penderita atau orang yang sakit. Jadi inilah penemu dari konsep namanya direct, kita bilangnya direct kontak gitu. Ternyata penyakit ini menular lewat kontak langsung. Contohnya seperti apa sih penyakit yang ditemukan oleh beliau? Contohnya adalah penyakit kusta. Kusta itu menular lewat bersentuhan. Jadi Anda bersentuhan langsung dengan penderitanya, Anda akan tertular gitu. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang kontak langsung. Ada juga beberapa penyakit yang memang harus menular lewat kontak langsung dengan penderita. Jadi itu ditemukannya kapan? Itu oleh Thomas Sydenham pada tahun 1624 sampai 1689. Kemudian Noah Webster pada tahun 1758 sampai 1843, beliau adalah orang yang menemukan konsep tentang hubungan antara influenza dan demam kuning terhadap lingkungan. Jadi ternyata lingkungan tuh berpengaruh besar terhadap penyebaran dari kasus influenza dan demam kuning. Nah, kenapa diteliti tentang influenza? Kan flu biasa. Zaman dulu influenza itu adalah penyebab kematian paling tinggi terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Nah, jadi jangan dikira influenza sekarang kita bilang flu biasa itu adalah penyakit biasa gitu. Zaman dulu itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Kalau Anda pernah membaca tentang zaman kegelapan, nah atau Dark Age ya, itu kan ada namanya flu Spanyol. Nah, itu adalah jenis virus influenza. Nah, flu Spanyol ya influenza sekarang gitu. Jadi zaman dulu itu yang sangat mematikan, 50 juta penduduk dunia mati karena influenza zaman dulu. Nah, jadi pada tahun-tahun ini memang sangat tinggi kasusnya. Ternyata pada tahun ini ditemukan, ternyata nih penyebarannya ini lewat lingkungan. Karena ada lingkungan tertentu itu yang beresiko tinggi untuk tertular influenza, lingkungan tertentu tuh beresiko untuk rendah tertular influenza. Ini Noah Webster. Kemudian John Brown ini adalah tokoh kedokteran yang mengenalkan ilmu statistik atau ilmu matematika ke dalam ilmu epidemiologi. Jadi zaman dulu epidemiologi yang tadi dari definisinya mencari penyebab dari penyebaran penyakit, tinggi rendahnya kasus penyakit, dan juga faktor risikonya atau faktor yang menyebabkan penyebarannya. Di John Brown, beliau menganalisis tentang perbedaan data kelahiran, kematian, dan kejadian penyakit, misalnya antara laki-laki dan perempuan. Kenapa sih misalnya kanker serviks banyak pada wanita, laki-laki enggak misalnya. Terus juga kematian bayi antara di kota dan di desa. Kenapa di desa tuh lebih banyak kematian bayinya dibandingkan di kota dan sebagainya. Nah itu angka-angka kita kenal sekarang namanya CFR ya, kalau Anda pernah lihat TV
waktu zaman pandemi ini. CFR, case fatality rate, kemudian angka kesembuhan, kemudian prevalensi rate, incident rates, dan sebagainya yang Anda lihat di TV selama pandemi ini itu adalah yang ditemukan oleh John Gone. Ya, John Gone lah yang menemukan rumus-rumus tersebut dan diterapkan dalam ilmu kesehatan dan dipakai sampai sekarang. Kemudian ada William Farr. William Farr ini memperbagus atau memperbaiki dari konsep yang dipakai John Gone. Nah, dalam bentuk peta, William Farr ini biasanya dalam bentuk peta statistik dan sebagainya. Nah, rumus atau konsep dari William Farr, rumus-rumus matematikanya itu dipakai oleh WHO. Situs WHO yang who.n.id kalau nggak saya. Pokoknya data WHO seluruh dunia tentang kasus-kasus penyakit di seluruh dunia. Itu rumus-rumusnya, angka-angkanya itu menggunakan rumus dari William Farr. Jadi William Farr ini orang epidemiolog, jadi ternyata seorang epidemiolog ilmunya sampai dipakai sampai sekarang karena memang rumusnya itu sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Nah, ini adalah John Snow. John Snow ini epidemiolog yang dibilang dia ada superhero. Kenapa superhero? Karena kalau yang tadi sejarah-sejarah kayak Hippocrates, Galen, mereka cuma menemukan konsep. Kan menemukan konsep saja kan, menemukan sebuah teori, walaupun sekarang teorinya masih dipakai gitu. Tapi cuma masih menemukan ilmu. Nah, bahasa kita masih menemukan ilmu. Tapi kalau John Snow, dialah yang menemukan dan menerapkan gitu. Jadi John Snow ini pada tahun 1813 dan 1813 dan 1858 di situ kalau Anda membuka di internet ataupun di buku sejarah ini zaman-zaman kegelapan di Inggris, khususnya di kota London. Kenapa? Karena saat itu banyak terjadi kematian akibat kolera. Jadi memang bahkan kalau saya buka di internet tentang sejarah itu ya, tentang wabah kolera di kota London, itu mayat-mayat itu bergelimpangan di jalan, hampir seperti kayak di COVID yang di daerah apa ya kemarin ya, negara yang di daerah Amerika Selatan, Ekuador ya. Kalau kita awal-awal pandemi kan ada Ekuador kan, itu mayatnya diandak di pinggir jalan karena memang sarana untuk kremasi penuh kan kalau di Ekuador itu kasusnya. Jadi kematian itu mendadak banyak, sedangkan sarana untuk kalau di sana kan pakai kremasi itu penuh, sehingga memang mayatnya akhirnya diandak di pinggir jalan. Sama juga kayak di Amerika Serikat atau pandemi, mayat-mayat penderita COVID itu dimasukkan di dalam mobil es. Jadi ada mobil yang memang es untuk membawa yang ada kulkasnya. Jadi di depan rumah sakit itu ditempatkan mobil-mobil tersebut. Jadi misalnya ada yang meninggal akibat COVID, masukkan ke dalam mobil tersebut, masukkan. Jadi tidak langsung dikubur. Kalau di Amerika Serikat, di Italia juga tempat kan mayat-mayat itu juga memang dimasukkan ke dalam sebuah ruangan untuk didinginkan dulu baru dikremasi. Nah, ini juga terjadi zaman dulu, yaitu pada tahun 1813 sampai 1858. Kalau tidak ada John Snow ya, pada tahun itu mungkin kota London tidak ada sampai sekarang, karena kalau pandemi itu terus berlanjut atau wabah itu terus berlanjut, kolera itu di kota London, itu mungkin penduduk kota London sudah punah atau sudah nggak ada. Nah, jadi seorang kesehatan masyarakat, seorang epidemiologi itu bisa jadi superhero. Jadi bukan hanya harus seperti kalau kita sekarang ya, seperti hayalan seperti Iron Man atau Superman dan sebagainya, tapi orang kesehatan dia bisa menyelamatkan ratusan bahkan ribuan nyawa dibandingkan superhero yang di televisi. Asal dia menerapkan dari ilmunya dan memanfaatkan ilmunya dengan baik. Nah, mungkin Bapak ceritanya. Jadi si John Snow ini dia seorang epidemiolog. Beliau kan kita punya data kematian, data kesakitan dan sebagainya. Beliau curiga nih, kan tadi kita jelaskan kan kenapa nih kata John Snow di satu komplek atau bahasa kita tuh satu hamparan itu tinggi kasusnya, kematiannya, tapi di hamparan lain di kota London tuh kasus kematiannya rendah gitu. Dia penasaran gitu, kenapa yang terjadi, kenapa ada yang tinggi, kenapa ada yang rendah. Nah, jadi dicatatnya angka kematian tadi.
Nah, kemudian si John Snow ini memikirkan penyebab dari wabah tadi kolera. Karena zaman ini memang 1813 masih belum ada mikroskop. Jadi dia memikirkan kenapa nih kolera ini menyebar, apa penyebabnya. Nah, lalulah dia berpikir secara ilmu bahwa tadi menurut Hippocrates dan menurut Galen penyebab penyakit tuh bisa lewat udara, kemudian minuman atau air dan tempat, ditambah dengan gaya hidup dan psikologis. Pertama, untuk gaya hidup, menurut Hippocrates itu pasti di-exclude ya, penyebabnya nggak mungkin gaya hidup. Kenapa? Karena kan gaya hidup kota London mirip-mirip aja, tapi kenapa di satu tempat banyak yang mati, satu tempat yang rendah. Jadi nggak mungkin gaya hidup penyebab dari wabah ini, di delete-nya. Ya, ini bukan nih gaya hidup, bukan penyebabnya gitu. Kemudian psikologis juga nggak mungkin kan. Nah, kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal juga nggak mungkin kan. Kenapa? Karena dicek kan, oh nih kenapa ini di tempat ini sama aja kan satu kota London kan gitu. Satu kota London kan tempatnya kan kotanya kayak gini aja kalau digambar ini. Bangunannya sama gitu. Nggak ada beda misalnya antara bangunan ini dengan bangunan ini ada signifikan perbedaannya nggak ada gitu. Pencahayaannya juga mirip dan sebagainya mirip gitu. Tapi kenapa kasusnya di tempat lain itu tinggi, kasus kematiannya di tempat lain rendah? Berarti bukan tempat tinggalnya, mungkin ada sesuatu yang lain di tempat tersebut, tapi bukan karena tempat tinggal. Nah, jadi dia mengeksplor juga dari tempat tinggal. Kemudian kalau lewat udara, kan tadi kan menurut Hippocrates kan penyebaran lewat udara, air, dan tempat tinggal. Kalau lewat udara nggak mungkin juga. Kenapa? Karena lewat udara harusnya satu kota semuanya kena gitu. Kayak COVID ini kan satu kota semuanya beresiko, semuanya kasusnya merata. Tapi ini tidak merata, kematiannya ada tinggi satu tempat, tapi tempat lain itu rendah. Nah, jadi dicatatnya, ini hasil catatan nih, ini scanan dari gambar Jon Snow. Jadi Jon Snow itu dia mencatat, menggambar gitu. Jadi ini salinannya. Ini ada peta kota London zaman dulu. Nah, jadi kota London zaman dulu dia sudah maju ya. Tadi kan gambarnya sudah seperti ini. Jadi memang seperti ini, dia tidak aspal tapi paping batu. Ini memang dari zaman dulu seperti ini. Paping-paping batu seperti ini. Jalanannya. Jadi dia untuk air minum dia menggunakan sumur pompa zaman dulu. Nah, sumur pompa. Nah, tadi kan si Jon Snow sudah mengeksklud kan dari udara nggak mungkin, karena kalau dari udara harusnya kasusnya sama kematiannya. Kemudian kalau lewat tempat tinggal juga harusnya juga nggak ada beda kan, tempat tinggal antara rumah orang dan rumah orang lain bentuknya rumahnya sama-sama bata, jendelanya juga sama dan sebagainya, dia nggak mungkin tempat tinggal. Kemudian juga karena yang lain juga nggak mungkin. Jadi dia curiganya adalah terhadap air. Karena motif Hippocrates tadi adalah penyakit lewat udara, air, dan tempat tinggal. Nah, ini kelihatan nggak mas gambarnya? Halo? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini garis hitam. Ini legendanya ya. Garis hitam ini mendadakkan jumlah kematian. Garis hitam ini. Nah, coba lihat. Di sini. Nah, ini di kota Broad Street yang di garis merah ini, coba lihat, garis hitamnya tinggi. Nah, ini jalan Broad Street ya, sekarang masih ada nama jalannya. Jalan Broad namanya, Broad Street itu terkenal di London. Nah, itu tinggi garis hitamnya, coba lihat. Nah, jadi satu garis hitam itu menandakan satu kematian. Banyak garis hitamnya. Nah, dan semuanya mengumpul di jalan ini. Sedangkan di jalan lain memang ada garis hitamnya, seperti di jalan Gateway Bots, kemudian ada jalan-jalan yang lain, itu ada garis hitamnya tapi sangat sedikit. Kematiannya ada tapi sangat sedikit. Tapi yang semuanya mengumpul di satu titik, yaitu di jalan Broad Street ini. Nah, disitulah dia curiga, berarti ini ada hubungan nih antara air nih dengan kejadian penyakit. Kenapa? Karena semuanya mengumpul di jalan Broad Street ini. Ada yang salah nih dengan sumur pompanya ini. Nah, padahal kan masih belum ditemukan bakteri, masih belum ada mikroskop, tapi dia curiga memang sumur pompa ini penyebabnya. Kenapa? Karena
dilihat dari uh, teori Hippocrates tadi bahwa penyebabnya memang paling mengarah ke tempat, ke air gitu. Karena dari tempat tinggal nggak mungkin kan, karena rumahnya mirip-mirip aja. Kalau dari udara juga nggak mungkin, karena kalau dari udara harusnya semuanya hitam semua, dengan hitamnya. Semuanya merata kan di semua tempat, tapi tidak mengumpul di satu titik. Nah, jadi nggak mungkin karena lewat udara. Nah, jadi dia curiganya adalah lewat air. Jadi kita lagi tadi ke konsep Hippocrates, bahwa penyebab penyakit adalah udara, air, dan tempat tinggal. Jadi yang paling mungkin adalah air. Nah, usulan dari John Snow ini langsung dia sampaikan kepada Kementerian Kesehatan Inggris dengan bukti hasil salinan ini di bawahnya nih, nah ini kematiannya tinggi nih dan semuanya mengumpul di satu titik yaitu di Jalan Bond Street. Ternyata di Jalan Bond Street itu ada satu air diwawancarainya yang meninggal diwawancarainya keluarga yang masih hidup. Ternyata kata-kata yang meninggal ini memang mengkonsumsi air dari semua pompa ini. Semua pompa yang ada di Jalan Bond Street. Kemudian yang tadi di daerah lain juga ada yang mati kan. Ditanyakan juga keluarganya oleh si Jon Snow, kenapa nih mati? Anda mengkonsumsi air yang mana? Ternyata mereka menjelaskan juga yang di daerah lain, walaupun bukan dekat dengan John Bow Street, mereka menjelaskan mereka kadang-kadang juga mengakses air dari pompa yang ada di Bow Street gitu. Karena memang untuk semua pompa yang lain mereka agak jauh jalannya. Coba lihat kan, kayak misalnya yang mati-mati ini agak jauh kalau datang ke pompa yang di lain, yang warna biru. Mereka lebih mudah mengaksesnya ke Jalan Bow Street karena memang Jalan Bow Street ini jalan besar ya, kita bilang jalan besar dan pusat kota. Jadi mereka lebih banyak lari ke situ sehingga memang kecurigaan dari Jon Snow tadi tambah bagus, tambah dalam bahwa memang oh ini nih si air ini penyebabnya gitu. Nah hebatnya adalah zaman dulu Kementerian Kesehatan Inggris itu walaupun dengan bukti yang tidak statistik ya, cuma gambaran kayak ini aja, cuma terus hitam, terus ada gambar pompa, tapi memang dugaannya sangat kuat dengan teori-teori yang dibuktikan dari Hippocrates juga. Akhirnya Kementerian Kesehatan Inggris menerima saran dari Jon Snow, kemudian ditutuplah semua pompa ini. Nah, setelah ditutup semua pompa yang ada di Jalan Broad Street, kasus kematian akibat kolera langsung turun signifikan. Sehingga kota London itu terselamatkan dari kematian massal. Nah, jadi makanya ada gambar pompa ini ya. Ini Jalan Broad Street, ini pompa yang bermasalahnya ini. Inilah pompa pembawa malapetaka. Ini diabadikan sebagai peringatan bagi masyarakat kota London gitu. Sebagai juga ucapan terima kasih kepada si Jon Snow. Jadi pompa ini sampai sekarang pun kalau Anda pernah ke jalan-jalan ke Inggris, terutama ke Jalan Broad Street, akan ketemu dengan pompa ini. Ini mengisahkan tentang kepahlawanan dari Jon Snow, seorang epidemiologi, seorang kesehatan masyarakat, itu menyelamatkan satu kota dari kematian massal. Nah, jadi itu ya ceritanya bahwa memang seorang epidemiologi bisa menyelamatkan manusia. Jadi seorang kesehatan masyarakat bisa menyelamatkan nyawa orang banyak, tidak hanya seperti polisi yang mungkin bisa cuma menyelamatkan satu atau dua orang misalnya, tapi seorang esmas itu kalau ilmunya dipakai bisa menyelamatkan satu negara, satu kota, ataupun satu dunia gitu. Dan ini adalah buktinya salah satu dari kenyataan Jon Snow itu menyelamatkan kota Inggris. Nah, hebatnya adalah zaman dulu Raja Inggris dan juga Kementerian Kesehatan Inggris itu pendapat dari orang kesehatan diiyakan, diikuti. Nah, asal ada buktinya yang kuat. Nah, kenapa Indonesia tidak bisa lepas dari pandemi? Ya, yang jadi ketua timnya bukan orang kesehatan kan. Kalau Anda melihat ketua tim penanganan COVID adalah Airlangga Hartarto, pengusaha kan, seorang ahli ekonomi. Ya iyalah gitu kan. Ekonomi menangani penyakit kan nggak mungkin gitu. Sama kayak operasi jantung, yang mau operasinya misalnya bukan spesialis jantung, tapi spesialis penyakit dalam atau spesialis kulit kelamin yang nggak mungkin selamat pasiennya. Itu padahal sama-sama dokter, tapi beda spesialis kan. Sama-sama dokter, tapi beda spesialis, menangani penyakit yang lain, itu pasti beda, pasti mati pasiennya. Apalagi bukan bidang kesehatan, tambah parah lagi, ini masalahnya pandemi, tapi yang jadi pimpinannya bukan ahli kesehatan, bukan Kemenkes, tapi adalah ahli ekonomi. Ada Luhut, ahli maritim kan, menteri maritim kan aneh itu. Menteri maritim menangani wabah, terus satunya menteri ekonomi menangani wabah, terus vaksin
Erick Thohir itu kan Menteri BUMN gitu. Aneh juga kan kenapa vaksin lagi ke Menteri BUMN. Pokoknya Indonesia ini nggak ada yang jelas gitu. Jadi ya akhirnya memang nggak jelas juga penanganan wabahnya. Ya, kapan pandemi berakhir juga nggak jelas gitu. Karena memang bukan kesehatan jadi motornya atau ujung tombaknya. Harusnya yang benarnya adalah kepalanya tetap orang kesehatan, walaupun di bawahnya nanti ada ekonomi, ada BUMN, ada TNI, ada Kapolri, tapi tetap harusnya kepalanya orang kesehatan harusnya ya. Karena Vietnam, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain yang selamat dari pandemi, walaupun dia tidak bagus dalam hal ilmu kedokterannya, kayak Vietnam kan tidak bagus ilmu kedokterannya, Selandia Baru juga tidak bagus dalam ilmu kedokterannya, tapi negara mereka bisa selamat dari pandemi karena Menteri Kesehatan yang jadi ujung tombak dalam penanganan wabah gitu. Hanya memang selamat negaranya, bahkan bukan new normal lagi, tapi normal beneran gitu, normal beneran. Nah, itu ya. Kemudian terakhir ini ada Downhill dan kawan-kawan sudah zaman abad 20, yaitu pada tahun 1950, dia menemukan hubungan antara rokok dengan kanker paru. Jadi sampelnya sesama dokter juga, jadi penelitian dokter, sampelnya sesama dokter, yaitu dokter-dokter di Inggris. Jadi dokter di Inggris itu, kalau luar negeri itu dokter Inggris itu susah loh jadi dokter, atau kenapa? Paginya pelayanan, malamnya operasi, paginya pelayanan, malamnya operasi gitu. Jadi mereka nggak ada istirahat. Sehingga untuk doping mereka saat operasi itu kuat, saat pelayanan itu kuat, mereka merokok, terutama untuk laki-laki. Banyak dokter-dokter di Inggris itu merokok. Ternyata banyak kanker juga. Jadi mereka meneliti sampelnya sama temannya juga. Ternyata ada hubungan antara merokok dengan kejadian kanker paru. Nah ini sudah selesai. Ada pertanyaan untuk definisi dan sejarah dari epidemiologi? Silahkan kalau ada yang bertanya. Jadi kalian jangan merasa kecil hati, misalnya, oh saya bukan jadi dulu pilihan pertamanya pendidikan dokter, terus pilihan keduanya SKM, tiba-tiba pendidikan dokter nggak lulus nih, atau kedokteran gigi nggak lulus, ataupun misalnya farmasi nggak lulus, tiba-tiba jatuhnya ke SKM, lagi ke SKM, apa nih SKM? Ternyata kalau kita lagi ke sejarah tadi, terutama SKM epidemiologi ya, yang epidemiolog itu ternyata banyak manfaatnya, bahkan banyak menyelamatkan nyawa-nyawa manusia. Dan saat pandemi ini kan banyak kan di TV-TV epidemiolog yang diwawancarai oleh televisi gitu. Nah, jadi bahkan yang dari Griffith ya, yang siapa namanya ya, epidemiolog Indonesia yang kerja di Griffith gitu, itu jadi penasehat untuk Kementerian Kesehatan di Australia gitu, orang Indonesia gitu. Tapi epidemiologi kerja di Universitas Griffith Australia, dia jadi penasehat di sana gitu. Dan memang diikuti oleh Australia. Sayangnya Indonesia tidak mengikuti saran epidemiolog. Buktinya tidak mengikuti ya. Misalnya pilkada harusnya di stop ya oleh epidemiolog. Takutnya kalau ada wabah ya jalan terus gitu. Nah, sebagai apa ya, aneh gitu Indonesia ini penanganannya. Karena ketua timnya memang bukan orang kesehatan yang sangat disayangkan. Nah, kita ada pertanyaan untuk ini. Ini sih Pak, boleh Ya silakan. masuk? Ya boleh aja, silakan. Mohon maaf sebelumnya saya off cam Pak karena ada terkendala jaringan, tapi saya Ya. ingin bertanya. Ya silakan. Ya tanya aja silakan. Perkenalkan, nama saya Melati Nurmalidia Putri dengan NIM 2010912121200016. Saya ingin bertanya nih Pak, kan epidemiologi itu tadi kata Bapak yang kayak menganalisa penyakit, kayak melihat wabah gitu, bisa kan melihat wabah gitu. Kita, nah kan pernah ada tuh Pak yang namanya virus SARS sama MERS. Kalau saya baca di Google itu katanya agak-agak mirip nih sama coronavirus. Kira-kira nih Pak, apa bisa ya kita ini kayak mengobati atau mencegah wabah coronavirus ini dengan metode yang sama dengan virus SARS dan MERS kemarin. Kan SARS dan MERS itu juga kemarin sangat mewabah dan kemudian bisa disembuhkan atau ditanggulangi gitu. Kira-kira nih coronavirus ini sama nggak Pak sama virus SARS dan MERS, atau perbedaannya itu yang kayak gimana aja gitu Pak? Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih ya Melati atas pertanyaannya. Bagus ya pertanyaannya. Dan ini kadang-kadang juga dipahami oleh masyarakat bahwa oh kenapa zaman dulu nih wabah SARS itu bisa diatasi gitu. Tidak sampai seluruh dunia kan, tidak sampai ke Indonesia juga. Bahkan kasus di Indonesia juga nggak ada kan SARS gitu. Terus juga MERS juga itu kan cuma ada di negara Arab kan Timur Tengah, tidak sampai menyebar ke regional yang lain. Nah, Ebola juga kalau Anda membuka itu adanya cuma ada di Afrika saja ngumpulnya, terus kenapa tidak menyebar ke negara-negara yang lain. Nah, mungkin di sini kita garis bawahi adalah pertama dulu untuk MERS, SARS maupun Ebola itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Kalau Anda buka di jurnal-jurnal kesehatan dan sebagainya, kematiannya atau CFR-nya itu 80%. Jadi dari 10 orang yang kena, 8 mati, 2 hidup gitu. Obatnya juga nggak ada sampai sekarang. Nah, tapi kenapa tidak menyebar, Pak? Karena kematiannya sangat tinggi. Kalau penyakit sekali kena langsung mati, itu akan cepat gitu penanganannya. Pertama apa? Masyarakat pasti akan takut gitu. Contohnya kan kayak Ebola itu di Afrika kena nggak sampai beberapa hari mati. Akibatnya apa? Masyarakat akan lebih taat gitu, akan lebih taat, akan lebih aware karena apa? Melihat dengan mata kepala sendiri, oh ini kena mati gitu dengan mata kepala sendiri. Sama kayak SARS juga kena langsung meninggal, MERS juga kena langsung meninggal. Akibatnya daerah-daerah yang terjadi atau negara-negara yang terjadi wabah SARS maupun MERS mereka akan lebih aware dalam penanganan baik dari pemerintahnya maupun masyarakatnya. Pertama itu alasannya. Jadi karena kematiannya sangat tinggi, sangat cepat. Yang pertama ya memang dalam hal kebijakan penanganan akibatnya masyarakat juga tidak perlu lagi kita wanti-wanti, tidak perlu kayak sekarang harus pakai masker nih supaya Anda tercegah dari corona. Tapi dalam hati masyarakat, oh nggak apa-apa nih ada tetangga saya kena corona, ya nggak apa-apa, nggak mati-mati gitu, dia sehat-sehat aja gitu. Jadi seakan-akan seperti itu dalam pikiran masyarakat awam gitu. Karena memang tidak semematikannya SARS maupun MERS. Nah, karena cepat mati kan jadi nggak perlu lama-lama di karantina. Jadi misalnya ada yang kena SARS ataupun kena MERS, sampai di karantina 2 hari mati gitu. Akhirnya penyakit itu tidak menyebar. Jadi kelemahan dari penyakit SARS sama MERS adalah karena kematiannya cepat, jadi penyebarannya juga lambat. Karena sekali kena, karantina meninggal. Tapi kalau COVID, dia karena nggak mati, bahkan ada yang OTG, tanpa gejala, si tanpa gejala ini dia nggak sadar dia tuh membawa virus dan dia keliling-keliling dunia gitu. Keliling-keliling kampung, keliling-keliling apa, dan dia menyebarkan kemana-mana. Ya, ini tuh bahayanya. Ya, yang kedua juga karena dia kematiannya sangat tinggi, otomatis gejalanya langsung terlihat. Misalnya saya hari ini terinfeksi SARS, otomatis dalam 1-2 hari kemudian langsung muncul gejala. Nah, jadi tidak ada namanya pasien tanpa gejala untuk penyakit MERS sama SARS. Kalau Anda buka di jurnal, dua penyakit itu pasti bergejala. Jadi kalau penyakit pasti bergejala, maka mudah dalam diagnosa, mudah dalam penanggulangan, mudah dalam pengobatan. Karena pasti bergejala kan, contohnya kayak misalnya DBD pasti muncul demam tinggi dan bintik merah. Nggak mungkin DBD itu nggak demam gitu. Demam berdarah itu pasti kan ada demam, namanya juga demam berdarah kan gitu, demam berdarah dengue. Nah, sama kayak diare. Pasti kan gejalanya dia beheraan loh bahasa Banjarnya ataupun mencret. Itu pasti jelas gitu. Kalau dia mencret pasti diare. Kalau nggak mencret nggak mungkin diare gitu. Karena gejalanya jelas, maka mudah. Oh, ini saya mencret nih, langsung minum obat diare, langsung minum Oralit sehingga bisa sembuh. Nah, tapi kalau COVID, makanya COVID ini ada dua istilah yang dikesematkan oleh ahli kedokteran, yaitu pertama adalah super spreader, artinya dia sangat cepat menyebar, tidak seperti TBC. TBC kan sama lewat udara juga, tapi TBC itu harus berkali-kali kontak. Tidak bisa misalnya saya ketemu dengan Anda cuma 10 menit, saya kena TBC, nggak mungkin. Makanya dokter spesialis paru ketemu pasien TBC, dia nggak apa-apa, nggak pakai hazmat, cukup pakai masker bedah selesai gitu. Karena dia tahu harus berapa kali kontak baru bisa kena TB paru gitu. Jadi tapi kalau COVID tidak, Anda ketemu kalau di jurnal ya 10 sampai 15 menit Anda terpapar dengan orang yang menderita COVID, maka Anda sudah bisa tertular. Bayangkan cuma dalam 10 menit itu kan ya Anda cuma main game sebentar, Anda sudah tertular penyakit gitu kan, 10 menit sampai 15 menit. Misalnya saat kita kumpul di pesawat terbang ataupun di tempat transportasi umum kayak bis, taksi, ataupun di restoran dan sebagainya cuma 10 menit atau 15 menit kumpul dengan orang tersebut tertular.
Itu artinya bahayanya itu COVID karena dia super spreader. Itu istilah pertama. Istilah yang kedua adalah ingat COVID ini bukan penyakit pernapasan. Dan kadang-kadang orang mengatakan COVID ini kayak flu. Salah. Coba Anda buka definisi atau definisi operasional dari COVID-19. Dia bukan penyakit pernapasan. Dia adalah SARS-CoV. Dia bukan influenza. Jadi SARS-CoV itu adalah severe, kan parah kan, akut. Nah, respiratory syndrome. Jadi dia virus yang menyerang organ pernapasan, tapi bukan penyakit pernapasan. Jadi definisinya jelas. Nah, jadi intinya adalah COVID itu istilah yang kedua adalah selain daripada super spreader, dia adalah the great imitator. Coba Anda buka di istilah-istilah COVID-19, dia great imitator. Artinya apa? Gejalanya itu muncul sesuai dengan organ yang diserangnya. Jadi istri Bapak kan bidan di puskesmas. Jadi di puskesmas istri Bapak itu ada yang kena COVID, dokternya satu, kena COVID atau umum, kemudian bidannya ada 3 yang kena COVID. Satu meninggal, satu bidan di puskesmas istri Bapak meninggal karena COVID, 2 masih hidup, satu dokter kena. Jadi di puskesmas istri Bapak di daerah Batola tuh ada 4 tenaga kesehatan yang kena COVID. Nah, ternyata gejalanya beda-beda antara yang si dokter, antara si bidan yang meninggal, terus si bidan yang selamat, 2 orang yang selamat itu juga beda-beda. Kenapa? Tergantung dari penyakit bawaan Anda gitu. Jadi COVID ini hampir sama seperti HIV. Kalau Anda membuka, HIV itu kan human immunodeficiency virus, jadi virus yang menyerang kekebalan. COVID hampir mirip seperti itu. Dia menyerang kekebalan yang ada di tubuh kita. Jadi kalau pasien HIV itu matinya bukan karena HIV-nya, matinya karena penyakit penyertanya, misalnya kayak TBC, kanker, dan sebagainya. Kenapa sih kankernya muncul? Karena kekebalannya hilang gitu. Nah, jadi, tapi tetap penyebab dia matinya adalah HIV kita sebut. Kenapa? Karena kalau kekebalannya aman, otomatis kan dia nggak mungkin mati gitu. Nah, jadi bahasa kita yang itu COVID ataupun HIV itu sama-sama provokator gitu, provokator dari kerusuhan, walaupun yang merusak atau pelaku kerusuhannya adalah misalnya penyakit penyertanya, tapi provokator itu adalah penyebab utama dari kerusuhan tersebut, sama kayak wabah ini. Jadi COVID itu yang kekebalan. Jadi ada kasusnya adalah ada tenaga kesehatan di puskesmas istri Bapak itu kan dia menderita anemia kronis cewek. Jadi biasanya sih kalau anemia itu kan kadar HB-nya sekitar 11, kemudian 9, 8, paling rendah 8 gitu. Tapi setelah dia kena COVID, bayangkan waktu di Kota Sari Saleh, kadar HB-nya 4. Seorang cewek, kadar HB 4 itu adalah cuma pada pasien yang kena luka kecelakaan ataupun kena luka tusuk gitu. Bayangkan, orang tanpa kecelakaan, tanpa kena luka tusuk, tapi kadar HB-nya 4 gara-gara COVID. Jadi COVID itu menyebabkan anemia tadi jadi merajalela. Anemia kronis jadi merajalela, akhirnya harus transfusi darah tiap hari gitu. Nah, itu contohnya. Jadi orang anemia kena COVID sampai 4 kadar HB-nya. Terus orang asma kena COVID juga bahaya. Kalau orang asma biasa, kalau dia kambuh cuma pakai nebu ya. Nebu itu artinya alat pernapasan sedikit, kemudian dikasih obat semprot di mulut, selesai gitu. Selamat dia dari serangan asma. Tapi kalau orang biasa, orang asma kena COVID, dia nggak mempan lagi, nebunya nggak mempan lagi, obat semprotnya nggak mempan lagi, harus pakai ventilator. Bayangkan ventilator tuh harus dilubangi tenggorokan Anda, lalu masukkan selang, baru bisa bernapas gitu. Jadi itu bahayanya COVID ya. Jadi karena dua istilah tadi, dia susah ditangani, tidak seperti SARS maupun MERS. Jadi pertama gejalanya itu sesuai dengan penyakit yang diderita atau penyakit penyerta, kemudian juga karena dia tidak mematikan seperti SARS ataupun MERS. Kalau sangat mematikan kan otomatis kan mudah mengedukasi masyarakat gitu. Dan juga pemimpin pasti akan lebih aware terhadap kesehatan dibandingkan ekonomi maupun masalah yang lain. Politik ini kan politik dimenangkan, ekonomi dimenangkan dibandingkan kesehatan masyarakat gitu. Lebih mudah sih kalau MERS yang menyebar gitu.
Gitu. Kalau MERS yang menyebar pasti jelas gitu, masyarakat akan aware, terus juga pemimpin juga akan aware. Tapi karena memang yang menyebar cuma COVID ya kan menganggap yang mati dikit nih, cuma 3%, 4% gitu. Tapi karena dia super spreader 3% ya hasilnya ya 11.000 kan sekarang kematiannya 11.000 itu 3 kali atau 4 kali dari kematian akibat gempa Palu. Kalau Palu itu kan kemarin yang tahun 2018 tuh yang mati 2.000 orang, 2.200. Ini kan 11.000, berarti hampir 5 kali. Jadi tahun 2020 ini ada 5 kali gempa Palu terjadi di Indonesia kalau dilihat dari jumlah kematiannya gitu. Kalau hitung-hitungan. Jadi lebih bahaya dibandingkan akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Mungkin itu ya jawabnya. Jadi penyebab jadi nggak bisanya menangani dengan teknik SARS sama MERS pertama kan karena virusnya memang punya karakteristik yang khas sehingga memang penanggulangannya juga tidak bisa. Negara-negara yang ahli penanganan wabah kayak Amerika, Inggris juga kecolongan kan terhadap COVID ini karena memang karakteristik COVID memang sangat khas. Intinya menanganinya adalah memang kerjasama pemimpin dan masyarakat. Contoh kayak Vietnam, Selandia Baru, Taiwan juga selamat sudah dari COVID. Cuma Indonesia yang masih belum gitu. Mungkin itu ada lagi yang nanya atau yang lain? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih jawabannya Pak. Sama. Yang lain bagaimana lagi? Oh, cukup. Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa dulu silakan. Duluan. Makasih. Perkenalkan Pak, nama saya Nurosari dengan NIM 2011912222028. Izin bertanya, seperti yang Bapak paparkan tadi tentang penyakit kolera yang diteliti oleh John Snow, kan banyak tuh Pak faktor-faktor yang mempengaruhi sebelum ditemukan penyebab pada pipa air. Apakah pada masa sekarang kalau mau menganalisis determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu dicek semua Pak, misalkan dari internal, dari manusianya, atau dari eksternal lingkungan sekitarnya. Ataukah di masa sekarang ini ada tata caranya atau analisis yang dapat mempercepat gitu loh Pak, agar ditemukan penawarnya atau obatnya, ataukah sama dari zaman John Snow itu sampai sekarang gitu Pak, cara menelitinya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Bagus pertanyaannya tadi. Bahwa mencari faktor risiko, bahasa kita bilangnya dari itu adalah faktor risiko penyebab dari penyakit ataupun yang berpengaruh terhadap penyakit, apakah sama atau tidak. Kalau Bapak bilang untuk konsep masih tidak berubah, jadi kita dari dulu sampai sekarang kita tetap mengingatkan bahwa penyebab penyakit itu pasti ada 3 faktor ya. Jadi tadi ada lewat udara, air, dan tempat tinggal gitu. 2-3 hal itu yang utama. Nanti ditambahkan dengan faktor yang lain, misalnya kayak tadi manusianya, gaya hidup, dan psikologis. Nah, terus bedanya adalah mungkin dari sekarang, zaman sekarang itu ada dengan cara pemeriksaannya. Kalau zaman dulu, kita kalau untuk pemeriksaan tuh masih pakai tadi kan kayak John Snow masih pakai praduga gitu. Kayak tadi misalnya dia memilah penyebab kolera tadi apakah udara, apakah air minuman, ataukah tempat. Dia melihat dari wawancara dan melihat dari rumah tempat tinggal dari penderita kolera. Nah, jadi dia membandingkan antara rumah yang kena kolera dengan rumah orang yang tidak kena kolera. Ternyata dibandingkannya sama aja rumahnya gitu. Baik dari sisi bangunannya, pencahayaannya, dan sebagainya sama aja gitu. Terus juga udaranya juga sama kan, pasti kan satu tempat kan, satu kota kan mungkin beda udaranya. Jadi dia mengeksplor rumah dan juga mengeksplor dari udara, sehingga dia larinya kecuriganya adalah ke air. Nah, jadi ingat kita mengambil kesimpulan harus membandingkan. Tidak boleh mengambil kesimpulan dari satu kelompok, misalnya
Anda cuma mengamati pasien yang sakit saja, yang tidak sakit tidak diamati, tidak boleh. Jadi dalam ilmu epidemiologi itu kita harus membandingkan antara orang yang sakit dengan yang sehat, yang terhindar. Disitulah kita akan mengambilkan sebuah kesimpulan. Nah, untuk penyelidikan kasus wabah atau KLB di EPID, itu ada dua teknik. Yang pertama adalah dengan gejala klinis atau dengan sistem tes cepat yang nanti yang kamu tanyakan tadi. Jadi kita ada sistem tes cepat juga namanya. Sistem tes cepat itu ada rumus-rumusnya, ada perhitungannya. Kami namanya menghitung odds ratio atau OR. Jadi misalnya kami ada wabah dulu, Bapak pernah menangani wabah keracunan di Klaten kan. Keracunan makanan di Klaten itu ada 2 orang yang meninggal, terus ada 100 yang mengalami keracunan. Nah di situ kasusnya adalah dia itu hajatan, ada hajatan massal oleh seorang tokoh di desa Klaten tersebut, di daerah di Kabupaten Klaten, di sebuah desa. Nah di situ dia kalau di Jawa itu, di Klaten Jawa Tengah itu, dia keselamatannya kayak ada kayak di Banjarmasin yang mengumpulkan di sebuah rumah, enggak. Jadi mereka itu baca doa selamat di rumahnya, di rumah si tokohnya tadi. Kemudian makanan tadi dibagi-bagi dalam bentuk kotakan, nasi kotak, dibagi ke masyarakat. Nah, di situ tuh kenapa sih harus di penyelidikan epidemiologi? Karena makanan tadi kan banyak isinya, nasi kotak tadi. Ada buahan, ada ayamnya, ada lauk lah bahasa kitanya tuh, ada sayurnya, ada nasinya. Gak mungkin kesemuanya beracun kan? Gak mungkin misalnya buahnya beracun, terus ayamnya beracun juga, nasinya beracun, terus sayurnya beracun, nggak mungkin. Karena pasti salah satu di antara tadi yang beracun. Nah, memilahnya tuh kenapa Pak harus dipilah beracunnya? Karena kita tahu keracunan itu ada 2. Ada karena kimia, ada karena bakteri ataupun virus. Penanganannya beda. Salah diagnosa, salah penanganan di rumah sakit. Akibatnya banyak yang meninggal. Kenapa Pak beda penanganan? Kalau keracunan karena kimia, penanganannya adalah pertamanya kasih susu. Dikasih susu, enggak, disuruh muntah dulu baru dikasih susu. Contohnya misalnya kayak Anda tidak sengaja terminum baygon misalnya. Ya baygon tuh uh, ada sengaja tercampur di minuman Anda. Terminum Anda kan baygon itu, misalnya menganggap baygon tuh sweet kah, apakah gitu, tiba-tiba terminum baygon, itu harus dimuntahkan. Setelah dimuntahkan, kami bilangnya kubah lambung kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit namanya dikubah lambung, jadi lambung itu dicuci, gitu. Dimuntahkan, dikeluarkan racunnya, baru dikasih susu. Kenapa? Karena kalau dimuntahkan dari supaya mengeluarkan racunnya, terus racun yang terserap di dalam tubuh ada sisa sedikit kan terserap, sudah sepanjang masuk itu dikasih susu supaya menetralkan racun. Karena sifat susu adalah memang menetralkan racun. Obat dia kan bisa netral bagi racun gitu. Tapi kalau bakteri tidak. Kalau bakteri jangan disuruh muntah gitu. Beda penanganan. Bakteri itu infeksi. Kalau Anda keracunan karena bakteri ataupun virus, itu antibiotik yang masuk. Nah, kalau racun akibat kimia, karena boleh antibiotik, mati orangnya gitu. Beda gitu penanganannya. Nah, tugas EPID apa? Tugas kami di lapangan adalah memilah ini penyebabnya apa. Supaya apa? Waktu dirujuk pasiennya, sudah tahu rumah sakit. Dokternya, oh nih ya keracunannya karena bakteri. Langsung nanti di IGD, dikasihkan antibiotik, diinfus, selamat pasiennya. Kalau nanti dirujuk ada tulisannya, oh ini keracunan karena kimia, langsung tim IGD melakukan kubah lambung atau cuci lambung, langsung penanganan. Penanganannya sangat beda. Salah penanganan pasien keracunan mati banyak. Gitu. Itu tugas EPID itu sangat penting. Nah, disitulah kami tes cepatnya apa. Sedangkan ini kita harus merujuk pasien nih. Sedangkan saat wabah itu kan, saat KLB keracunan itu harus dirujuk. Caranya adalah memilah tadi. Memilah penyebabnya. Caranya tes cepatnya misalnya kalau keracunan kimia omsetnya cepat, biasanya di bawah 6 jam. Jadi kita tanyakan kapan pian makan, jam berapa pian merasakan gejala. Jadi misalnya, oh saya makan jam 8 pagi, saya merasakan gejala sakit, misalnya 2 jam kemudian, berarti itu kemungkinan kimia. Tapi kalau misalnya, oh saya makan pagi, kemudian saya sakitnya adalah tengah malam, itu kemungkinan bakteri atau virus. Karena sifat bakteri atau virus adalah dia di atas 6 jam, biasanya hampir 12 jam baru sakit gitu. Di situ kita memilah-milahnya. Itu teknik pertama. Teknik kedua gejala. Teknik cepat kedua.
Kalau misalnya keracunan akibat kimia, gejalanya adalah muntah muncul. Muntah, kemudian sakit kepala, mual, atau nyeri perut, dan sebagainya. Kalau keracunan akibat bakteri, pasti demam. Karena demam adalah ciri khas dari penyakit infeksi akibat mikroorganisme maupun virus. Kalau karena kimia nggak ada demam, tanyakan aja orang yang mati bunuh diri yang minum baygon. Dia tidak panas tubuhnya. Kalau dia minum baygon, dia pasti muntah, keluar buih, mati gitu. Sakit kepala dan mati gitu. Nggak ada muncul demam. Demam itu muncul untuk pasien yang memang terinfeksi akibat mikroorganisme, baik bakteri maupun virus. Jadi kalau misalnya di antara semua pasien keracunan makanan tadi mengatakan, saya panas nih, saya demam nih, langsung kita curiganya adalah bakteri. Tidak keluar, diambil darahnya, harus dibawa ke lab, lamaan, sawat nanti di IGD itu mati gitu pasiennya. Sedang kita harus mengujuk sudah ada diagnosa. Nah, itulah otak Kesmas, khususnya EPID, harus hafal gejala-gejala penyakit. Oke, nanti. Nah gitu. Jadi harus hafal gejala dari penyakit supaya bisa nanti mendeteksi, oh ini keracunan makanannya karena apa. Terus juga tadi kan makanannya banyak, misalnya kan ada sayuran, ada lauk, ada nasi dan sebagainya. Nggak mungkin semuanya beracun. Kenapa? Karena ternyata yang paling menyusahkan kami waktu di Klaten itu kasus yang kami tangani adalah untuk lauk sama nasinya dibuat di tempat hajatan, tapi dia ada mengasihkan kayak kue-kuean kan, kue-kue kecil, misalkan di kotak makanan tuh ada kue kayak misalnya wadai ya bahasa kita ya tuh. Nah itu ternyata dia beli di pasar. Nah otomatis kan kita harus mencurigai yang mana nih penyebab keracunannya, apakah yang dibeli di pasar kah, ataukah yang dibikin di tempat hajatan. Nah caranya adalah dengan cara menanyakan ke responden yang dimakan apa saja makanannya, terus berapa banyak, dan yang gejala dirasakan apa saja. Dari situ kita bisa memilah, misalnya, oh saya makan nasi ini, nah, atau saya makan ayam nih, saya sakitnya di sini, gitu. Oh saya makan buahnya, saya tidak ada sakit, gitu, dan sebagainya. Jadi di situ kita memilah, namanya tes cepat, nanti ketahuan, oh ternyata yang kemungkinan penyebabnya adalah karena lauknya, misal. Nanti dicek, kalau lauk berarti ayam, kalau ayam yang terinfeksi mikroorganisme berarti kira-kira apa sih penyakit yang ada di penyakit mikroorganisme. Nah, ternyata memang hasil lab yang kami ambil Salmonella typhi. Gitu, Salmonella typhi. Penyebabnya adalah tipes ya, itu ternyata masuk ke makanan tersebut dan itu akhirnya dimakan dan mereka menderita racunan gitu. Jadi itu hasilnya kemarin. Jadi tes cepat itu keluarnya hampir tes cepat ya tes lab itu keluarnya hampir 5 hari setelah kejadian. Kalau kita nunggu hasil lab maupun sawat mati ya, bahasanya sempat mati pasiennya gitu. Jadi memang tes tradisional kayak John Snow tadi masih dipakai. Jadi teknik kita, otak kita harus bisa memilah-milah nih kira-kira penyebabnya apa. Dengan mempelajari gejala, mempelajari pola makan, mempelajari waktu, omset, dan sebagainya. Sehingga waktu merujuk pasien, dokter di rumah sakit tahu. Karena kita nggak pernah ada wabah KLB, dokter yang turun ke lapangan. Nggak ada. Saya dokter umum datang, pian sakit apa, makan apa, nggak ada. Itu SKM semua yang turun. Gitu. Jadi SKM berperan penting dalam penyelamatan nyawa, khususnya saat terjadi KLB maupun keracunan makanan. Ya mungkin itu ya. Jadi jadi tekniknya tetap dua, lab ada, gejala klinis atau tes cepat juga ada. Mungkin itu. Yang lain mungkin ada yang nanya lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Terima kasih banyak Pak. Nama saya Muhammad Ikrar Fadilah dengan NIM 201091221006. Mungkin saya cuma ingin tahu pendapat Bapak aja Pak. Kan masih banyak Pak orang-orang di luar sana yang percaya kalau COVID itu konspirasi Pak. Iya. Nah itu saya pengen tahu pendapat Bapak dari orang EPID-nya itu apa gimana Pak. Sama yang kedua Pak, kan saya orang awam nih Pak tentang COVID ini. Mungkin saya pengen tahu perkembangan vaksin COVID ini sudah seperti apa Pak. Mungkin sudah ditemukan tapi belum disebarkan, atau sudah ditemukan dan sudah disebarkan tapi belum sampai ke Banjarmasin, atau malah belum ditemukan lalu gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Makasih ya, bagus pertanyaannya dari Muhammad Ikrar Fadilah.
tentang COVID-19. Pertama tadi yang menyatakan bahwa ada konspirasi ya. Apakah COVID itu konspirasi atau tidak? Konspirasi itu pun terbagi dua. Ada yang mengatakan konspirasi itu menyatakan COVID itu ada tapi sengaja dibikin oleh manusia. Yang keduanya, konspirasi yang paling parah adalah dia mengatakan COVID itu tidak ada sama sekali. Cuma halusinasi gitu. Cuma halusinasi yang dibuat-buat oleh media supaya menakut-nakuti kita, itu konspirasi paling parah. Kalau konspirasi yang pertama itu masih mengakui COVID ada, tapi disengajakan gitu, disengajakan, dibesar-besarkan, tapi ada tetap penyakitnya, tapi sengaja dibesar-besarkan untuk kepentingan tertentu. Nah, jujur ya, kalau menurut kita belajar dari sejarah, pandemi itu tidak hanya satu kali ini terjadi gitu. Pandemi. Nah, dan memang dari sejarah pun mengajarkan memang ada beberapa golongan tertentu memang tidak percaya terhadap penyakit. Jangankan yang wabah ya, yang nyata ada misalnya kayak polio dan penyakit DBD dan sebagainya, masih ada masyarakat yang tidak taat. Contohnya kayak kanker kan, kanker kan nyata gitu, ada gambarnya di bungkus rokok Anda gitu. Tapi masih ada perokok-perokok yang tidak percaya itu kanker gitu. Itu bullshit itu, buktinya tetangga saya merokok anaknya banyak gitu, nggak mandul, nggak impoten. Itu nah tetangga saya merokok dua kotak sehari masih hidup-hidup aja, panjang di umurnya gitu. Malah tetangga sebelahnya nggak merokok matinya cepat gitu. Itu kan penyakit yang nyata, terlihat dengan mata kepala dan sebagainya. Apalagi kan COVID-19 yang memang tadi saya bilang pertama adalah dia great imitator, gejalanya itu sesuai dengan penyakit yang diderita, sehingga kadang-kadang di satu orang itu gejalanya diare, satu orang mungkin gejalanya panas dan batuk, satu orang gejalanya sesak, bahkan ada yang mungkin dia sebentar aja gejalanya kayak batuk-batuk biasa terus sembuh seakan-akan tidak bergejala. Nah, sehingga ya lebih parah dibandingkan penyakit yang sudah pasti tadi kan, yang sudah pasti aja sudah banyak yang tidak percaya, apalagi penyakit yang kayak COVID yang gejalanya memang dia sesuai dengan penyakit yang diderita oleh orang. Jadi COVID-nya kayak HIV. Coba Anda buka HIV, buka internetnya. HIV itu juga gejalanya sesuai dengan penyakit yang diderita dari odanya orang dengan HIV-nya. Jadi ODA itu artinya singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Jadi gejalanya tidak khas, tapi mematikan gitu, mematikan HIV itu. Jadi sama seperti COVID juga. Nah, jadi itu pertama ya. Jadi kenapa sih orang tidak percaya, masih ada yang percaya dengan konspirasi? Karena memang itulah pandemi, pasti ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Ada yang suka, ada yang tidak dengan pandemi. Apalagi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak kan, penghasilan mereka dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi kalau kita belajar dari sejarah kan, pandemi itu bukan hanya COVID, semua penyakit juga pernah mewabah dan memang jadi masalah, dan berkali-kali dunia diserang dengan wabah gitu, bukan satu kali ini aja, sejak zaman dulu, bahkan hadis Nabi, zaman Nabi juga pernah juga ada pandemi dan sebagainya. Jadi memang kalau dilihat dari sejarah fakta, memang berarti penyakit ini memang pernah memukul dunia berkali-kali dan menyebabkan kematian berkali-kali. Jadi bukan, nggak mungkin ini buatan manusia gitu, karena memang itu sudah siklus hidup ya, Tuhan memang menakdirkan ada suatu dekade nanti blak dunia itu akan diserang oleh pandemi, banyak yang mati gitu, nanti selamat lagi manusianya, hidup lagi, nanti kena lagi dengan penyakit yang lain, nanti kena lagi sampai seterusnya. Jadi itu merupakan suatu siklus hidup, sama seperti bencana alam, sama seperti gempa bumi, akan suatu ada lagi. Terlepas apakah itu buatan manusia atau tidak, yang pasti itu pasti ada dan bukan konspirasi. Karena agak susah membuat virus menyebar ke seluruh dunia dengan itu kematiannya sangat tinggi ini. 1 juta kematian itu hampir sama seperti kalau Hiroshima Nagasaki ya, bom atom itu kan yang mati 300.000. Nah sekarang 1 juta lebih kematian, berarti ada 4 negara hancur lebur gitu. Jadi hampir seperti Perang Dunia Kedua sudah kematian COVID-19 ini, karena ada 4 negara Jepang yang hancur kalau dihitung-hitung akibat. Jadi ada 4 negara yang kena bom nuklir. Kalau dilihat kematian 1 juta. Nah itu yang pertama. Terus kedua tadi vaksin ya, tanya tentang vaksin. Sesuai di TV dan di jurnal bahwa perkembangan vaksin itu sudah sampai fase ketiga. Jadi fase pertama itu adalah kita menemukan
menemukan, bahasa kita yang sederhananya adalah menemukan bahan aktif ya. Jadi bahan aktif dari vaksin. Yang pertama itu diujikan pada hewan. Jadi fase pertama itu hewan. Jadi vaksin itu ada 2 tipe. Pertama tipenya adalah virusnya dimatikan sama sekali, tapi diambil bagian-bagian tertentu dari virus, misalnya RNA-nya, DNA-nya, itu nanti dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Gitu. Nah, biasanya sih kalau vaksin jenis yang virus dimatikan, itu KIPI-nya atau gejala, KIPI itu kejadian pasca imunisasi ya, disingkatnya KIPI, itu sangat rendah. Gitu. Jadi misalnya, itu biasanya mahal vaksinnya yang dipakai oleh dokter-dokter spesialis, misalnya ada imunisasi campak, imunisasi polio. Kalau pakai vaksin yang dimatikan itu tidak ada panas anaknya, tidak ada tapi mahal vaksinnya. Kenapa? Karena dia mematikan virus dulu baru mengambil organ-organ tertentu atau bagian-bagian tertentu dari virus yang bisa dibikin vaksin. Itu vaksin jenis pertama. Terus vaksin jenis kedua itu paling murah, tapi kalau bahasa saya bilang sih lebih efektif ya, tapi juga efek sampingnya juga tinggi, yaitu si virusnya itu dilemahkan, bukan dimatikan. Virusnya itu dilemahkan sampai tingkat tertentu supaya jangan sampai membuat orang mati, dilemahkan, nanti disuntikan ke dalam tubuh orang. Gunanya adalah dia bukannya menyebabkan orang mati, virusnya disuntikan, tapi malah menimbulkan antibodi atau sistem kekebalan tubuh supaya melawan virus yang dilemahkan tadi. Jadi bahasa kita tuh kayak menangkap ya, bahasa kita tuh kalau kita di polisi itulah, kita tuh kayak menangkap penjahat atau pecandu bandar narkoba, kita tangkap, tapi sudah dipenjara, kemudian si bandar ini berkisah tentang cara dia menyebarkan narkoba atau mengedarkan narkoba. Saya cerita, saya mengedarkan narkoba dengan teknik ini, jalur transportasinya ini, kurirnya seperti ini, lewat ini, sehingga si polisi itu tahu, nanti kalau misalnya ada bandar narkoba yang lain dengan metode yang sama, saya bisa menangkap pengedar dan bandar yang lain dengan syarat sih cara pengedarannya mirip dengan yang saya tangkap. Nah, itu hampir sama seperti itu. Jadi kita seperti itu, antibodinya muncul seperti itu. Jadi dia menangkap virus yang lemah tadi si tubuh kita, kemudian dipelajari si virus yang lemah tadi oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita sama seperti polisi, dia bisa mempelajari, memetakan lagi si virus tadi. Nanti kalau masuk lagi virus yang mirip, dia akan bisa melawan karena dia sudah tahu, ini nanti seperti ini nih, si virus masuk, nanti cara mematikannya seperti ini nih, karena dia sudah berkisah, bahasa kita itu sudah berkisah si virusnya sudah bercerita kepada tubuh kita, kepada sel pertahanan tubuh kita tentang tata cara dia menyerang, tata cara dia menginfeksi, tata cara dia membuat meninggal. Dia sudah cerita panjang lebar, sehingga si tubuh kita sudah hafal, sudah kenal dengan teknik si virus tadi menyerang tubuh. Nah, itu ya bahasa awamnya gitu, cara kerja vaksin. Ini ada 2 tipe vaksin yang dikembangkan oleh merah putih, kan ada vaksin merah putih sama Sinovac ya. Itu tipe kedua, yaitu tipe paling mudah. Ya. Dengan cara melemahkan virus. Itu paling mudah. Karena kalau kita mengambil organ, mematikan, terus diambil organnya itu agak susah. Agak lambat, bahasa kita itu agak lambat. Itu mungkin di kemudian hari. Paling mudah ya dilemahkan virusnya, kemudian disuntikan. Nah, fase 1 itu disuntikan pada hewan, coba. Biasanya kelinci ataupun monyet yang mirip seperti manusia. Dilihat mati kada monyetnya, mati kada kelincinya. Ternyata kada mati, malah kebal. Nah, itu fase pertama. Jadi, si kelinci ataupun si monyet disuntikan vaksin, kemudian dipaparkan virus COVID, apakah dia tertular atau tidak. Ternyata si monyet sama si kelincinya selamat, tidak tertular. Berarti lolos uji pertama, yaitu fase 1. Fase kedua itu diujikan pada manusia, tapi tetap di lab. Jadi manusia itu di lab, saya di rumah sakit kah, tapi di karantina. Atau manusia itu memang sengaja jadi relawan di lab, laboratorium, diamati gitu. Jadi manusia disuntikan lagi vaksinnya, kemudian dipaparkan virusnya, tapi di lab situ juga kada boleh keluar, makannya kita atur, kemudian penyakit penyertanya nggak ada dan sebagainya. Kemudian dilihat apakah dia meninggal ataukah dia selamat. Hasilnya juga selamat gitu, manusianya selamat. Jadi manusia itu fase 2. Jadi manusia yang selamat, muncul kekebalan,
dan dia terhindar dari virus COVID-19. Nah, fase ketiga itu sudah pada masyarakat umum. Jadi dia tidak harus tinggal di lab gitu. Dia hendak makan sepuasnya terserah, terus dia mau jalan-jalan kemana terserah, dan sebagainya terserah. Jadi fase ketiga adalah masyarakat umum, itu disuntikan vaksin, dilihat apakah juga muncul kekebalan seperti fase kedua terhadap manusia yang di lab ataukah tidak. Nah, Indonesia masih fase ketiga, jadi fase manusia masyarakat umum, dicek nanti apakah muncul kekebalan ataukah tidak gitu, atau mas sebaliknya muncul infeksi atau efek samping dari vaksinnya. Nah, itu dicek. Jadi kita masih fase ketiga ya. Jadi itu. Nah, terus semua negara masih fase 3, bahkan ada beberapa negara masih fase 2 dan fase 1. Jadi ya kalau untuk fase ketiga selesai nggak di semua negara nggak ada yang muncul fase ketiga gitu. Jadi masih ke masyarakat umum dicoba, nanti harapannya sih bisa. Nah, apakah vaksin itu adalah titik balik penanganan wabah? Enggak gitu. Jadi buktinya kan wabah flu Spanyol nggak ada vaksin tapi bisa selamat kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan penanganan yang ketat tadi, penanganan yang ketat dan kerjasama dari negara maupun masyarakat. Mungkin itu ya. Jadi vaksin kita masih fase ketiga. Kemudian kenapa sih COVID banyak yang percaya itu adalah konspirasi? Karena ya jujur jangankan yang penyakit seperti COVID, penyakit jantung, penyakit stroke, kanker pun masih banyak tidak percaya kan. Buktinya banyak perokok di Indonesia yang masih merokok gitu. Itu bukti nyata. Apalagi kayak COVID yang gejalanya tidak tampak di mata gitu, yang stroke tampak aja, yang orang lumpuh ya masih banyak nggak percaya gagal merokok gitu. Apalagi gagal masker karena COVID ya. Nah itu ya itu hal biasa gitu di Kesmas, banyak kendala dari budaya, dari pola pikir masyarakat tuh agak susah gitu. Karena masyarakat tuh nggak sadar bahwa kesehatan tuh modal utama gitu dibandingkan ekonomi dan pendidikan. Jadi ingat ya, ini mungkin sedikit ya, kalau dibandingkan 3 hal, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, mana sih yang lebih utama? Bapak bilang adalah kesehatan. Oh, tuh Pian bilang karena Pian orang kesehatan. Enggak, itu karena saya orang awam. Kenapa saya bilang kesehatan sebagai orang awam? Karena kesehatan itu kan dari sejak bayi sampai dewasa kan, dari sejak di dalam kandungan. Kalau mamanya, ibu hamilnya tidak sehat, maka anaknya pasti tidak sempurna. Contohnya misalnya EQ-nya rendah. Nah, jadi misalnya gagal ibu hamilnya kadang memperhatikan kesehatan, akibatnya bayinya mengalami autis. Banyak kan orang kaya padahal ekonominya bagus, terus juga makanannya bagus, pendidikannya tinggi, tapi anaknya autis ataupun mengalami sindrom Down. Itu banyak loh anaknya autis, sindrom Down padahal keluarganya kaya, pendidikannya bagus, S2, S3, tapi kenapa bisa anaknya autis? Karena kalau hamil tidak memperhatikan kesehatan. Cuma ekonomi saja yang diperhatikan ataupun pendidikan. Nah, kalau anaknya autis, kalau anaknya IQ-nya rendah ataupun stunting, mau disekolahkan di atas gitu, misalnya pendidikannya misalnya sampai S3 kah, atau disekolahkan pakai guru yang hebat, keluaran dari langit, kadang mungkin pintar. Kenapa? Karena IQ-nya sudah rendah. Sejak lahir, otaknya, mesinnya tuh sudah mesin yang knalpotnya tuh sakit, CC-nya tuh sakit, maupun gurunya hendak sehebat apapun tetap bisa, karena bisa paham dia ilmu. Nah itu. Terus yang kedua tadi, masalah ekonomi ya penting dibandingkan kesehatan. Kalau anaknya idiot, kada bisa ya begawi, kada bisa ekonomi gitu. Nah jadi intinya adalah tetap kesehatan nomor satu. Kalau kesehatan bagus, dia bisa pendidikannya bagus, bisa begawi juga, bisa kerja dengan baik sehingga ekonominya bagus, pendidikannya bagus. Jadi tetap kesehatan nomor satu dibandingkan yang lain. Nah itu harusnya dipahamkan ke masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat menganggap ekonomi lebih penting, pendidikan lebih penting dibandingkan kesehatan. Sehingga, oh ini anak saya ada sekolah nih, sekolah daring. Kenapa Pak? Ya sekolah tatap muka aja, karena mau sekolah di ya uyuh mengajari di rumah daring. Kesehatan nomor 2 aja, yang penting pendidikan ya gitu. Atau misalnya ekonomi nih penting nih dibandingkan kesehatan nih, kenapa apa ya begawi keluar ya kalau pakai masker. Nah itu pengalih ke masyarakat. Mungkin itu saja sih. Ini waktu sudah jam 10 lah, lewat. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Gimana Muhammad Ika Fadilah jawaban Bapak atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Pak, cukup. Yang lain mungkin ada yang nanya lagi? Oh, cukup. Tidak ada Pak, sudah cukup. Tidak ada Pak, sudah cukup. Ya. Berarti kalau sudah cukup karena sudah jam 10 ya gitu. Berarti saya pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ini mungkin nanti rekamannya sama slide-nya akan Bapak kasihkan di Simari ya. Jadi nanti ada link rekaman dan juga ada PowerPoint-nya. Kalian bisa cek di Simari untuk mata kuliah ini. Jadi kalian bisa mengulang lagi saat misalnya saat kalian pengen UTS ataupun mau UAS gitu. Mungkin itu sekian dulu dari Bapak. Mohon maaf misalnya dalam penyampaian kata ataupun mengajar masih ada kekurangan ataupun kelemahan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk kuliah walaupun masih pandemi. Tetap semangat untuk menjalani hidup. Jangan sampai putus asa. Sekian dulu, jaga kesehatan, 3M tetap dilaksanakan. Semoga lancar, semoga selesai ya pandemi ini. Mungkin itu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Bapak jenep. Nah, Aduh, kalau mau kerudung. Bapak jenep lah. Habis konto. Icip hadir. Siapa? Mulut siapa itu tadi ya? Dewi hadir, Pak. Mulut siapa itu tadi? Ini semua gara-gara ikrar. Ini semua gara-gara Ini semua gara-gara Izin bertanya untuk ikrar. Terbang kias-kias anjing. semua gara-gara Tarik ikrar. ini semua gara-gara ikrar. Siapa yang bertakut gede? Ini semua gara-gara ikrar. Ini semua gara-gara ikrar. Permisi, Pak, saya ingin bertanya dan ikrar, Pak. Iki mau play kan lagu kamu Ki? Ini semua gara-gara ikrar. Iki kamu mau play kagak di sini Ki? Jangan. Siapa merekam sih? Play lagu kamu sini lagi. Jangan direkam ini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah Ibu Opi yang rekamnya siapa, Anjim? Apa yang Bapak? Ikrar jangan direkam. Astaga. Ikra konspor. Bapaknya Bapaknya udah keluar anjing.